Renungan Harian Selasa 18 Mei 2021 tentang rumah dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Salam sejahtera, semoga kita semakin rindu dan mencintai rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan kita berbahagia dan memuji Tuhan selalu. Marilah kita mendalami tentang rumah Tuhan dengan membaca Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Rumah keluarga adalah kebersamaan anggota keluarga yang merasa dicintai dan mencintai, merasa rindu dan dirindukan, merasa bersukacita bersama, bukan bersukacita sendirian, merasa dikuatkan dan menguatkan, merasa dilindungi dan melindungi, merasa diperhatikan dan memperhatikan, merasa aman dan nyaman. Rumah bukan tempat merasakan kekerasan, kesepian, saling membenci, saling melukai, merasa menderita. Anak-anak yang tidak merasa kasih, keamanan, perlindungan di rumah akan menjadi liar, nakal, dan rusak hidupnya. Rumah keluarga berbeda dengan tempat kos atau hotel. Rumah Pancasila adalah kebersamaan anggota masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga merasa dicintai dan mencintai, bersukacita bersama, bukan bersukacita kelompok tertentu, merasa dilindungi dan melindungi, merasa diperhatikan dan memperhatikan, merasa aman, adil, dan nyaman. Rumah Pancasila bukan tempat ujaran kebencian, bukan tempat kekerasan atas nama agama, bukan tempat diskriminasi dan intoleransi, bukan tempat ketidakadilan. Rumah Allah adalah kebersamaan anggota keluarga Allah yang merasa dicintai Allah dan mencintai Allah, dicintai sesama dan mencintai sesama, merasa rindu pada Tuhan dan rindu bersekutu dengan anak-anak Allah, merasa dilindungi Tuhan, merasa dikuatkan Tuhan, dan dikuatkan dalam persekutuan anak-anak Allah, menguatkan sesama, merasa sukacita di dalam Tuhan, dan dalam keluarga Allah. Rumah Tuhan adalah hidup dalam persekutuan anak-anak Allah, di mana Allah hadir dan memimpin sebagai Bapa. Rumah Allah dihuni oleh manusia dan semua ciptaan Allah. Dalam Mazmur 84 dikatakan bahwa burung pipit dan burung layang-layang juga berbahagia, nyaman berada di rumah Allah. Rumah Allah adalah tempat yang sangat menyenangkan, membahagiakan, dan sangat dirindukan. Sumber kebahagiaan bukan dari bentuk gedung, dekorasi, alat musik, perlengkapan rumah Tuhan, tapi dari kehadiran Tuhan yang hidup. Kebahagiaan karena pengalaman menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, mengalami kuasanya. Mazmur 84 ini menggambarkan orang percaya yang terikat kepada Allah, sehingga mendambakan sekali untuk berada di rumah Allah dan merindukan kehadiran Allah, karena jiwanya haus kepada Allah, sangat berharap dan bersyukur pada Allah yang dipercaya sebagai penolong. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Keinginan yang terbesar ialah hidup dekat Allah, menyembah Allah bersama dengan orang percaya lainnya, dan menerima berkat-berkatnya, menerima kekuatan rohani yang memperbaharui. Rindu berada di rumah karena merasa dicintai Allah dan mencintai Allah
rindu menyembah Allah, rindu bersuka cita bersama-sama Tuhan dan mendengarkan kehendak Tuhan, serta rindu melakukan firman-Nya. Sungguh berbahagia orang yang mencintai rumah Tuhan, berjumpa Tuhan, terus memuji-muji Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan. Mendapat kekuatan dari Tuhan digambarkan seperti tempat yang tandus berubah menjadi tempat yang subur dan segar. Tempat tandus gambaran dari kesusahan, kesedihan, frustasi, patah semangat, putus asa. Ketika berada dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan memberi kekuatan untuk mendapat sukacita, semangat, pengharapan, mendapatkan ketenangan. Karena mendapat kekuatan dari Tuhan, maka orang memuji Tuhan. Pujian yang keluar dari hati merupakan suatu kekuatan hidup yang luar biasa. Rindu rumah Tuhan karena sangat mengandalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu melepaskan dan memberi kemenangan kepada kita. Kuasa Tuhan sanggup menghapus air mata kita. Diam di rumah Tuhan mengubah lembah kehidupan menjadi mata air sukacita dari Tuhan. Masalah berat menjadi ringan. Orang yang rindu dan berdiam di rumah Tuhan selama perjalanan hidupnya, ia akan makin kuat. Keletihan dalam hidup akan dilupakan. Kekuatan dari Tuhan membuat orang makin bertambah semangat dalam hidup untuk memuji Tuhan dan menghadap Tuhan. Berada dalam keagungan di rumah Tuhan 1000 kali lipat sukacitanya dibandingkan berada di tempat tanpa Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Berada bersama-sama orang fasik yang tidak percaya Tuhan dan mengolok-olok Tuhan dan ajarannya sangat tidak baik. Tidak ada kebahagiaan. Orang fasik seperti kumpulan orang penjudi, pemabuk, pengguna narkoba, kebebasan seks, ateis, agnostik, perampok, koruptor, penganiaya, penipu, pembunuh, pelaku kekerasan, pelahap. Sukacita yang mereka dapatkan sangat kecil dibanding sukacita di rumah Tuhan. Keuntungan berada di rumah Tuhan lebih besar dari keuntungan berada dengan orang-orang fasik. Orang yang berada di rumah Tuhan mendapat matahari. Mazmur 84 ayat 12. Matahari adalah gambaran terang, sinar Tuhan. Tuhan menyinari orang yang berada dalam rumah Tuhan dan memberi kasih karunia. Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari hati pikiran gelap. 2 Samuel 22 ayat 29. Tuhan menyinari jalan hidup yang kita lalui. Ayub 22 ayat 28. Agar tidak terjatuh. Tuhan menyinari hidup kita agar kita melihat apa yang baik menurut Tuhan. Bukan menurut manusia. Bukan menurut dunia. Bukan menurut iblis. Tuhan menyinari orang yang hidup dalam kegelapan agar mengarahkan jalan hidup kita kepada jalan damai sejahtera. K1 ayat 79. Orang yang diam di rumah Tuhan akan mendapat perisai dari Tuhan. Mazmur 84 ayat 12. Perisai adalah perlindungan Tuhan dari bahaya, dari musuh yaitu iblis yang menyesatkan dan menjatuhkan kita dalam kesedihan, kesukaran, gelisah, takut, marah, dendam, putus asa, patah semangat, meragukan Tuhan, menolak Tuhan. Perisai dari Tuhan menyelamatkan. Bukan satu orang, tapi semua orang. Keselamatan itu memberi kebahagiaan. Tuhan adalah perisai bagi orang yang berlindung pada Tuhan dan yang tulus hati serta menantikan Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 31, Mazmur 7 ayat 11. Rumah Tuhan bukan gedungnya,
tapi hati anggota jemaat yang bersekutu bersama-sama sebagai keluarga Allah. Hati yang menyambut Tuhan sebagai Raja Agung di dalam hati, serta memuji Tuhan. Tuhan yang memberi hidup dan berkat, serta memberi damai. Seperti dinyatakan dalam KJ 87 ayat 4. Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahnya. Lambaikan daun di tanganmu, menyongsong Raja Agungmu. Sang Juru Selamat telah dekat, membawa hidup dan berkat. Terpuji Penebus, Pendamai yang kudus. Rumah Tuhan adalah hidup dalam keselamatan, keindahan, bahagia, nyaman, damai, adil. Demikian juga hidup di rumah Bapa yang disediakan Yesus setelah naik ke surga. Yohanes 14 ayat 2. Adalah hidup yang indah, bahagia, nyaman, damai, selamat, adil, penuh kasih sebagai keluarga Allah. Hidup menuruti firman Tuhan. Tidak ada penderitaan, sakit penyakit, perang, kejahatan. Hidup di rumah Tuhan ketika di dunia masih ada penderitaan, aniaya, sakit penyakit, bencana, kemiskinan, penghinaan, dan lain-lain. Orang beriman rindu berada di rumah Bapa di dunia ini dan di surga yang disediakan Yesus. Rumah Bapa di surga sangat besar. Semua manusia yang ditebus Yesus dapat masuk di rumah Bapa di surga. Karena itu berbahagialah kita. Tidak perlu gelisah, takut. Karena Yesus memberikan jaminan keselamatan agar kita pasti mendapat tempat di rumah Bapa di surga. Dan kita tetap bahagia di rumah Tuhan ketika di dalam dunia ini. Kita rindu berada dalam rumah Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan rindu masuk ke rumah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami makin rindu dan mencintai rumah Tuhan, makin berbahagia dan memuji Tuhan selalu. Kami membangun kebersamaan sebagai anggota keluarga Allah yang merasa dicintai Allah dan mencintai Allah, dicintai sesama dan mencintai sesama, merasa rindu pada Tuhan dan rindu bersekutu dengan anak-anak Allah, merasa dirindungi Tuhan, merasa dikuatkan Tuhan dan dikuatkan dalam persekutuan anak-anak Allah, menguatkan sesama, merasa sukacita di dalam Tuhan dan di dalam keluarga Allah. Dan kami rindu masuk di rumah Bapa di surga yang disediakan Yesus. Jauhkan ketakutan dan kegelisahan dalam hati kami. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin.